di mana perbatasan Rusia berakhir di orang Rusia perbatasan masuk. itu tidak berakhir dimanapun. Putin juga sudah menolak rencana ini, bukan hanya Ukraina dan Eropa. Dan bagian paling lucu dari semua ini adalah propagandis Rusia sendiri, Kirill Dmitrov, yang menulis, intinya semua ini memberi Rusia apa yang diinginkannya. Sekarang Putin memanfaatkan ini sebagai taktik negosiasi untuk menuntut lebih banyak konsesi dan memperpanjang perang. Ini menunjukkan tujuan utama, setidaknya bagi Rusia. Seluruh rencana ini dirancang hanya untuk menunda sanksi dan secara aktif melemahkan pertahanan Ukraina. Dana Rusia sebesar 300 miliar dolar yang dibekukan, uang yang hampir siap diberikan ke Ukraina, sekarang terjebak dalam ketidakpastian. Dan itulah yang sebenarnya diinginkan Putin. Putin sekarang melihat peluang untuk terus menekan demi mendapatkan lebih banyak lagi. Inilah taktik negosiasi Rusia sejak awal, didasarkan pada tipu daya. Orang Rusia akan terus menuntut selama kita membiarkan mereka menekan kita. Ini bukan kata-kata saya, tapi ucapan Presiden Nixon beberapa dekade lalu. Dengarkan. Dia berkata, kami memahami bahwa sistem ABM harus ditempatkan 1.200 mil dari Moskow. Saya bilang itu tidak benar. Yang saya pahami, kita sepakat 1.500 mil. Kenapa 1.500 mil Anda mau kami letakkan di Eropa? Saya bilang, tidak. Yang saya tahu 1.500 mil. Dia langsung setuju. Oke, 1.500 tidak apa-apa. Saya ingat Henry Kissinger memberi saya catatan kecil dan berkata, pertemuan puncak ini sepadan hanya dengan satu percakapan itu. Bagaimanapun juga, Brezhnev tentu saja sedang mencoba untuk mengelabui kami. Tapi berkat persiapan siang SPK dari Kissinger dan Mon, saya ada kejukaan Anda sudah diberi pengarahan dengan cukup baik, kami bisa mengatakan tidak. Kami bersikap tegas dan dia menerima angka 1.500. Saya pikir alasan mereka melakukan itu adalah karena mereka hanya ingin menguji saya. Mereka mencoba melihat seberapa besar, seberapa kuat keinginan saya untuk mencapai kesepakatan. Mereka mungkin sudah mencoba itu pada Kissinger sebelumnya. Dan dia berkata, ya tidak bisa, karena saya tidak bisa tanpa berkonsultasi dengan Presiden. Dia selalu pandai melakukan itu. Mereka mencoba mendekati saya, mengajukan banding ke pengadilan tertinggi, tapi setelah tahu saya tetap pada sikap yang sama, mereka mundur. Mereka menyelidiki setiap tempat, seperti kata Lenin, selidiki dengan bayonet. Dia bilang, kok jika berkuatkan sesuatu yang lembek, lanjutkan, tapi dia jika menemukan baja, mundur. Kali ini, mereka menemukan baja dan mundur. Kamu ingat? Kemarin aku bilang ada beberapa poin bagus di 28 poin itu. Ada banyak masalah, tapi masih ada beberapa poin yang bagus untuk Ukraina. Sekarang orang Rusia bilang mereka perlu mendiskusikan poin itu. Menurut sumber di Kremlin dan Kementerian Luar Negeri Rusia, Trump terburu-buru untuk menyelesaikan kesepakatan ini, tapi Putin tidak. Sumber tersebut melanjutkan bahwa rencananya belum siap, yang kita semua tahu memang belum siap, tapi alasannya berbeda. Orang Rusia bilang rencana ini belum siap, dan mereka memang mengakuinya. Karena mereka masih perlu membahas jaminan keamanan Ukraina, ukuran tentara Ukraina, dan pertanyaan mengenai sanksi serta 300 miliar dolar Amerika aset Rusia yang dibekukan. Pada dasarnya, semua yang menguntungkan Ukraina. Orang-orang Rusia mengatakan setidaknya secara anonim bahwa mereka tidak setuju dengan semua itu, dan ini memberitahu kita apa sebenarnya taktik mereka. Misalkan Ukraina menyetujui seluruh rencana 28 poin itu. Dan saya tidak mengatakan mereka harus melakukannya. Kita hanya mengatakan, mari kita asumsikan mereka melakukannya dengan benar. Orang-orang Rusia hanya akan memperpanjang ini lebih lama lagi dan meminta lebih banyak konsesi lagi. Putin sendiri sudah mengisyaratkan hal ini dalam pidato publik terbarunya, yang pertama sejak rencana 28 poin diumumkan. Ini katanya, silakan dengar. Bukan rahasia lagi bahwa rencana perdamaian Presiden Trump untuk menyelesaikan situasi di Ukraina telah dibahas sebelum pertemuan kami di Alaska. Dan setelah pada diskusi sebelumnya, pihak Amerika dimintakan untuk buat beberapa konsesi untuk menunjukkan kepada kami, meminta kami menunjukkan apa yang mereka sebut fleksibilitas. Tujuan utama pertemuan kami di Alaska. Selama pembicaraan di Anchorage, kami menegaskan bahwa meskipun tertentu
Kami masih ada masalah. Komplikasi dari pihak kami setuju. Sudah saran-saran tersebut dan kami siap menunjukkan fleksibilitas yang diminta dari kami. Kami telah memprioritaskan secara rinci semua mitra dan teman kami di selatan global, termasuk Tiongkok, India, Republik Rakyat Demokratik Korea, Afrika Selatan, Brasil, dan banyak negara lainnya. Anda negara Collective Security Treaty Organization. tentu saja semua Teman dan mitra kami, saya ingin menekankan satu dari mereka mendukung dan menegakkan mereka. perjanjian-perjanjian itu. Dan Seperti yang kita lihat kalau setelah pembicaraan kita di Alaska ada jeda tertentu diambil oleh Amerika Serikat. Kita tahu ini disebabkan oleh Ukraina yang sebenarnya penolakan dari Presiden Trump terhadap rencana penyelesaian damai. Dan saya percaya inilah alasannya. Iterasi baru, rencana 28 poin. Kita punya ini, the in rencana kita sudah menerima itu mengalami saluran share sama kita dan saya rasa ini bisa menjadi dasar untuk akhir penyelesaian damai. Selain itu, dia mengaku belum membahas rencana ini dengan para penasihatnya. Tapi menurut dia, ini bisa menjadi titik awal yang baik untuk sesuatu yang merupakan solusi akhir. Artinya, ini bukan sesuatu yang akan disetujui oleh Rusia, tapi Rusia bisa mulai menggunakan ini. Anda mungkin akan terkejut, tapi inilah yang dilakukan Putin setelah pertemuan di Alaska. Di Alaska, Putin mengatakan kepada Amerika Serikat bahwa dia tidak masalah dengan pasukan asing di Ukraina. Dan dia juga mengatakan bahwa dia terbuka untuk bertemu dengan Zelensky dan mencari jalan untuk gencatan senjata. Namun, setelah meninggalkan Alaska, dia membatalkan seluruh janjinya. Bagi Putin, tujuannya bukan membawa perdamaian, melainkan sekadar membeli waktu bagi ekonomi Rusia. Dia ingin menunda sanksi dan menunda segala bentuk tekanan yang bisa menghancurkan semua hal yang dia gunakan untuk mempertahankan perangnya. Jika Anda ingin bukti lebih lanjut, mari dengarkan apa yang media Rusia katakan kepada publik mereka. Karena mereka sejelas mungkin dalam menyampaikannya. Sinyal lain dari Vladimir Putin ke Washington adalah dia tidak berniat duduk bersama Presiden Zelensky untuk menandatangani kesepakatan damai. Sesuatu yang didesak oleh Donald Trump untuk dilakukan beberapa bulan yang lalu. Izvesti melaporkan bahwa Vladimir Putin berbicara tentang kepemimpinan politik Ukraina yang sejak Maret tahun lalu telah menjadi lebih seperti kelompok kriminal terorganisir yang telah merebut kekuasaan. Pernyataan ini bukan hal baru. Vladimir Putin sudah lama mencoba mendelegitimasi Presiden Ukraina. Namun dia mengulangi pemikiran itu di sini pada hari ketika Kiev mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima rancangan rencana perdamaian dari Amerika. Seperti sudah saya sebutkan, Rusia hingga kini tidak ingin membuat konsesi. Dan Moskovsky Kamsofolic mengonfirmasi bahwa setelah Alaska akan ada pertemuan puncak Trump-Putin pada bulan Agustus. Dari pihak kami tidak ada isyarat itikat baik, hanya peningkatan serangan. Dan saya ingin mengingatkan semua orang, rencana ini dibuat dalam sebuah pertemuan antara Steve Witkoff dan propagandis Rusia, orang kepercayaan kedua Putin, Kirill Dmitrov. Tapi sekarang, Putin mengatakan ini bukan rencana final. Saya ingin membahas argumen yang saya lihat di internet, yaitu jika orang Ukraina dan Rusia sama-sama tidak senang. Ini bisa jadi awal yang baik. Pada akhirnya, setiap negosiasi perdamaian dan kesepakatan membutuhkan kompromi dari kedua pihak, yang berarti keduanya mungkin tidak sepenuhnya puas. Namun, satu masalah besar yang sering dilupakan adalah rencana ini justru merugikan kemampuan Ukraina untuk membela diri. Salah satu cara utama adalah dana Rusia yang dibekukan senilai 300 miliar dolar. Izinkan saya jelaskan maksudnya. Selama beberapa minggu terakhir, kita membahas rencana Eropa memberikan sebagian dana Rusia yang dibekukan ke Ukraina untuk pertahanannya. Sebagai konteks, saat Rusia menginvasi, mereka punya sekitar 300 miliar dolar di bank-bank barat. Semua uang ini dibekukan. 200 miliar dari jumlah itu ada di Eropa dan 80% di satu bank di Belgia. Itulah sebabnya Belgia yang seolah-olah menahan rencana untuk memberikan uang ini ke Ukraina. Dan bukan karena Belgia pro-Rusia atau semacamnya. Mereka punya argumen kuat. Mereka bilang,
Jika di masa depan ada perdamaian dan Rusia ingin mengambil uangnya kembali, kami ingin memastikan bahwa kami bukan satu-satunya yang harus menanggung risiko ini. Inilah yang dikatakan Belgia, dan itu tampaknya adil, bukan? Jika semua ingin kembalikan uang, semua juga harus bertanggung jawab, bukan hanya Belgia. Jadi, untuk mengatasi kekhawatiran ini, Uni Eropa sedang membuat rencana ini, di mana mereka akan memberikan pinjaman kepada Ukraina yang jumlahnya kurang lebih sama dengan uang yang dimiliki Belgia dan semua negara Eropa lainnya. Pinjaman yang diterima Ukraina akan dijamin oleh dana di rekening bank. Rusia juga bisa mendapatkan kembali dana di rekening bank itu di masa depan. Jika ada perdamaian dan Rusia membayar ganti rugi ke Ukraina, padahal kita tahu itu tak akan terjadi. Secara teknis, Uni Eropa tak perlu membayar Rusia kembali dan secara hukum akan tetap aman. Inilah rencana yang sedang dibahas dan tampaknya merupakan rencana yang cukup bagus. Dan diskusi terakhir seharusnya dilakukan pada bulan Desember yang hanya 2 minggu lagi, atau sekarang tinggal 1 minggu lagi. Yah, saya rasa rencana itu ditunda tanpa batas waktu. Bahkan jika kesepakatan damai ini tidak berjalan. Karena kesepakatan damai ini mencakup satu poin yang mengatakan, hey, Rusia hanya perlu membayar 100 miliar dolar kepada Ukraina. Mereka dapat mengambil kembali sebagian besar uang yang dibekukan. Sekarang, bahkan jika kesepakatan damai itu tidak terjadi, hanya fakta bahwa poin itu ada saja sudah membuatnya lebih banyak. Negara Eropa khawatir memberi uang ke Ukraina. Di masa depan, mereka berisiko harus mengembalikan uang ini ke Rusia secara hukum. Artinya, pembayar pajak Eropa yang menanggung biayanya. Dan karena kekhawatiran itu, Ukraina akan kesulitan mendapatkan dana yang sangat dibutuhkan untuk terus mendanai pertahanannya. Dan itulah salah satu masalah besar yang ditimbulkan oleh rencana ini. Itu tidak akan hilang. Bahkan jika rencana ini, katakanlah seminggu dari sekarang, benar-benar gagal total. Tapi di atas itu semua, rencana ini juga menunda tekanan terhadap ekonomi Rusia. Baru 2 minggu yang lalu, Presiden Trump sendiri membicarakan tentang rancangan undang-undang Senat. Rancangan undang-undang yang ada di Senat. Itu seharusnya memberinya kemampuan untuk memberlakukan tarif 500% pada negara-negara yang mendukung mesin perang Rusia, seperti Tiongkok, India, Turki, Brasil. Dia bisa menggunakannya pada negara manapun yang dia mau. Dan itu akan memberikan tekanan lebih besar pada Rusia, dan itu akan semakin merugikan rekening bank Putin. Nah, sekarang sanksi-sanksi itu tertunda setidaknya untuk sementara waktu. Itu berarti rencana ini melemahkan kemampuan Ukraina untuk membela diri dan juga memberi Rusia lebih banyak ruang untuk melanjutkan invasinya. Pada akhirnya, rencana ini tidak banyak menuntut Rusia memberikan konsesi. Reporter ini menanyakan pertanyaan serupa kepada pejabat senior Amerika Serikat. Konsesi apa yang telah diberikan Putin kepada Steve Witkoff yang membuat rencana ini? Intinya, konsesi dari Putin adalah tidak berusaha merebut wilayah Ukraina yang tersisa. Sekarang, di sini saya juga ingin memperjelas satu hal lagi. Banyak orang telah membicarakan tentang Pokrovsk dan bagaimana Rusia maju di sana. Tapi bahkan jika Rusia mengambil alih kota itu yang saat ini belum mereka kuasai, mereka tetap belum menguasai seluruh kota. Tapi katakanlah, bahkan jika mereka berhasil merebutnya dalam beberapa minggu ke depan, tapi itu tetap tidak berarti bahwa Rusia sudah dekat untuk menguasai seluruh Ukraina. Sebagai pengingat, dalam 3 tahun terakhir, Rusia hanya menguasai kurang dari 1% wilayah Ukraina dengan korban lebih dari 1 juta prajurit. Putin memang tak punya cukup sumber daya dan tenaga untuk menguasai seluruh Ukraina. Inilah alasan mengapa Putin mengeluarkan banyak uang untuk propaganda. Dia ingin dunia percaya tentaranya bisa kuasai Ukraina padahal sebenarnya tidak bisa. Tapi jika dunia percaya dia bisa, mereka akan berhenti mendukung Ukraina. Dan itu sangat membantu Rusia di garis depan. Tapi sayangnya sepertinya itu berhasil, setidaknya untuk sementara waktu. Amerika Serikat berusaha agar Ukraina menerima kesepakatan ini tanpa perubahan. Padahal hal itu tidak mungkin bagi Ukraina. Mereka tak bisa menyerahkan wilayah yang bukan kendali Rusia demi perdamaian. Maksudnya? Tidak menyukainya? Itu kurang jelas, dia agak teknis. Dia harus suka. Kalau tidak, mereka harus tetap melawanmu.
Saran fair temannya, jika dia menolak, Amerika Serikat ini akan menarik dukungan untuk Ukraina. Dia harus menerima sesuatu tapi belum bisa. Kamu ingatkan di kantor Oval belum lama ini saya bilang kamu tidak punya kartu trufnya. Jangan terlupa saya coba si perang ini tidak akan pernah terjadi jika bukan karena warisan itu. Dan saya pikir seharusnya dia sudah membuat kesepakatan setahun lalu, 2 tahun lalu. Kesepakatan yang terbaik adalah jika perang itu tidak pernah dimulai. Itu akan menjadi kesepakatan yang bagus. Itu juga bisa dilakukan jika Anda punya presiden yang tepat, tapi Anda tidak punya presiden yang tepat. Kemarin saya melihat komentar orang yang bilang, sudahlah, lupakan, Ukraina akan tetap berperang tanpa Amerika Serikat. Pola pikir itu tidak tepat, apalagi di Amerika Serikat. Karena intelijen Amerika Serikat sangat berperan dalam semua tindakan Ukraina. Terutama serangan terhadap kilang minyak, pembangkit listrik, dan juga terhadap Anda, pelabuhan-pelabuhan yang kita lihat. Tanpa itu, perang akan jauh lebih sulit bagi tentara dan warga sipil Ukraina. Kita seharusnya tidak begitu saja melupakan Amerika Serikat dan membiarkan Amerika Serikat mundur dari perang ini. Sebaliknya, kita harus memberikan lebih banyak tekanan pada pemerintahan. Karena mayoritas warga Amerika Serikat dari kedua kubu mendukung Ukraina. Dan selain itu, mayoritas senator mendukung Ukraina, mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga mendukung Ukraina. Jadi jika ada cukup tekanan pada akhirnya, politik domestik adalah politik luar negeri atau kebijakan luar negeri. Jadi jika pemerintah melihat apa yang diinginkan publik, mereka akan mendukung Ukraina. Itu berarti membantu Ukraina. Kita tidak boleh menyerah pada Amerika Serikat, tapi justru harus menekan pemerintah agar bertindak benar. Itu berarti membagikan video seperti ini, menelepon perwakilan Anda, dan membicarakannya di media sosial Anda. Bagikan pesan agar orang yang mengenal Anda membacanya.